Miss percaya bagaimana Missnya di sini dengan sehat berdiri. Adik-adik sekolah minggu juga semuanya pasti sehat-sehat. Amin. Amin. Papa mama juga pasti dalam keadaan sehat hari ini. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu Miss undang semuanya kita dengan sikap saat teduh, kita mengenaikan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengangkat pujian kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Dengan sikap saat teduh kita sambil mengangkat pujian ini. Kami mencintaimu sepanjang hidup kami, karena Engkau baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Untuk itu, hari ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Miss undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita
kita memakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu dengan semangat, dengan sukacita kita angkat pujian kita di kepak-kepakan sayapnya. Ayo semuanya buat gerakannya ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Sekali lagi di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Semuanya goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, kita sudah menggerakkan semua tubuh kita. Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Jadi tadi kita sudah menggerakkan tubuh kita. Nah, kita angkat pujian kita lagi ya. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya bersukacita ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, jadi semuanya harus bersukaria, bersukacita. Karena kita bersukacita, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita. Aku mau ikut Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena kita cinta Tuhan kita. Adik-adik semuanya dipersiapkan persembahannya sambil menyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan
perintah Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat 1 minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa bertemu lagi di ibadah online. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami mengajar. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami setia kepadamu setiap saat. Dan berkati kami juga di dalam belajar Tuhan, dan guru-guru atau misi yang mengajari kami Tuhan. Engkau berkati juga, berikan misi-misi kami kesehatan Bapa serta kesabaran, agar mereka selalu setia mengajari kami setiap saat. Dan berkati juga nanti Tuhan perayaan Natal kami Bapa, walaupun secara online, berikan kami Bapa di setiap latihan agar dapat mendampingi kami Bapa di setiap latihan, agar perayaan Natal kami nanti Bapa berjalan dengan lancar. Berkati negara kami ini Bapa, negara Indonesia tercinta ini. Berikan pimpin negara kami Bapak Jokowi beserta wakilnya Bapak, dan juga menteri serta aparat yang mengamankan negeri ini Bapak. Biarlah Tuhan negara kami cepat pulih Bapak dari wabah corona, dan segala usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kami Bapak, semoga menjadi pulih Bapak negara tercinta kami ini, terkhusus kota Batam Tuhan, tempat kami tinggal. Engkau berkati dan dampingi selalu pemerintah kota Batam ini Tuhan Bapak, agar segala upaya yang dilakukan tidak sia-sia Bapak dalam membasmi wabah corona ini. Semoga saudara-saudara kami yang terkena COVID Bapak agar segera sembuh. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami umat-Mu ini. Amin. Nah, di adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk segala sesuatu yang menciptakan di dunia ini, hanya Tuhan yang menciptakan. Baik itu kepintaran, kesehatan, dan apapun yang ada di dunia ini sekarang. Kita angkat pujian kita sambil belajar ya adik-adik, kita pelan-pelan nyanyinya. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Yang semangat ya nyanyinya. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk minggu ini. Kami masih boleh beribadah, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ibadah ini kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan juga kami merenungkan firman yang kami dengar saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini adalah tentang 4 orang pemuda. Ya, 4 orang pemuda yang akan kita teladani. Ya, siapakah mereka? Ya, siapakah mereka 4 orang pemuda itu? Nah, adik-adik, mari kita perhatikan ya dan kita simak firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21 melalui video singkat yang akan ditayangkan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu
dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah adik-adik, dari video pembacaan firman tadi, sudah tahu nggak siapa nama keempat orang pemuda yang diberkati Tuhan dengan kepandaian? Yuk kita sebut satu-satu namanya. Yang pertama Daniel, yang kedua Hananya, yang ketiga Misael, dan yang keempat Azaria. Nah adik-adik, mereka ini adalah 4 orang pemuda yang sungguh luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dan kepandaian. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau diberikan Tuhan kepandaian? Saya percaya adik-adik semuanya rindu mau seperti Daniel dan ketiga temannya, ya, yang dikaruniakan Tuhan kepintaran, kepandaian. Nah, adik-adik bagaimana caranya ya? Ya, supaya kita bisa sama seperti Daniel dan ketiga temannya. Melalui firman Tuhan yang kita lihat tadi, ada 2 cara ya. Ada 2 cara yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan supaya kita dapat dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan kepintaran, kepandaian. Sama seperti Daniel dan ketiga temannya. Nah, cara yang pertama adik-adik yang terkasih, kenapa Daniel dan teman-temannya bisa Tuhan karuniakan kepintaran? Nah, yang pertama adik-adik, ternyata Daniel dan ketiga temannya adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, Daniel dan teman-temannya adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Ya, maka Tuhan akan berkati sekalipun kesulitan yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, Tuhan tetap tolong mereka. Tuhan tetap berkati mereka. Dan secara khusus Tuhan berikan mereka kepandaian untuk bisa hidup di tengah-tengah kesulitan. Nah adik-adik, kesulitan apa yang mereka alami pada saat itu? Nah, pada ayat yang pertama dikatakan bahwa kerajaan Yehuda dikepung oleh Raja Nebukadnezar, yaitu raja orang Babel. Sehingga ya Daniel dan ketiga temannya dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Sehingga mereka jauh dari orang tua. Sehingga mereka jauh dari keluarganya, jauh dari kampungnya, karena mereka dibawa ke Babel. Nah adik-adik, sekalipun mereka mengalami kesulitan, sekalipun mereka jauh dari keluarganya, jauh dari teman-temannya, ya, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap tolong mereka sehingga mereka dapat hidup dengan baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka yang sulit pada saat itu. Nah adik-adik, mengapa mereka bisa? Karena mereka hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Iya, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka hidup benar di hadapan Tuhan? Nah adik-adik, waktu mereka menolak, ya ketika mereka diberikan makanan-makanan hidangan raja, mereka tolak. Oh tidak, kami tidak makan makanan raja. Kenapa mereka menolak? Karena makanan hidangan raja itu
sudah dipersembahkan kepada para dewa-dewa raja. Jadi mereka tidak mau untuk memakan itu. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka menolak. Tidak, kami tidak mau makan itu. Kami hanya mau makan sayur-sayur dan air putih saja. Nah adik-adik, luar biasa ya, Daniel dan ketiga temannya diberikan makanan yang enak, daging. Mereka bilang tidak, ya, bukan karena mereka tidak mau makan daging ya adik-adik, tetapi karena daging atau makanan hidangan raja itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada para dewa, patung-patung Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena Daniel dan ketiga temannya hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka menolak hal-hal yang tidak benar. Nah adik-adik, sehingga apa? Sehingga Tuhan mengaruniakan kepada mereka kepintaran, kepandaian untuk boleh hidup, untuk boleh dididik di masa-masa sulit yang mereka alami saat itu. Nah adik-adik yang terkasih, saya percaya, Pak Guru percaya, adik-adik semua yang ada di rumah mau seperti Daniel, ya, rindu seperti Daniel, dikaruniakan Tuhan kepintaran, dikaruniakan Tuhan kepandaian, apalagi dalam situasi yang sulit. Nah saat ini kita adik-adik yang terkasih mengalami situasi yang sulit, ya, kita tidak bisa bebas untuk pergi ke gereja, beribadah sekolah minggu, kita tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi kita harus ibadah di rumah, sekolah di rumah. Tetapi adik-adik yang terkasih, percayalah, jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberikan Tuhan terus kepintaran. Jangan takut kita merasa bodoh kalau kita tidak pergi ke sekolah. Ingat adik-adik, Daniel dan teman-temannya tetap diberikan Tuhan kepintaran, kepandaian di masa sulit mereka pada saat itu. Jadi adik-adik, mari tetap untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana caranya ya, supaya kita dapat dikaruniakan Tuhan ini kepintaran dan kepandaian, sama seperti Daniel dan ketiga temannya. Nah, cara yang kedua adik-adik adalah Daniel dan ketiga temannya ternyata adalah orang yang sangat disiplin untuk menjaga pola kehidupan mereka. Sekali lagi, mereka adalah orang yang sangat disiplin. Nah, disiplinnya bagaimana mereka ya adik-adik? Mereka disiplin menjaga pola makan mereka. Mereka disiplin menjaga pola istirahat mereka. Mereka disiplin menjaga pola hidup mereka. Sehingga apa adik-adik? Sehingga mereka tetap sehat. Sehingga mereka tetap kuat. Ya, ketika Tuhan berikan mereka kepintaran dan kepandaian, mereka dapat mengembangkan kepandaian itu. Mereka dapat adik-adik meningkatkan kembali, mengembangkan terus kepintaran-kepintaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena apa? Mereka sehat, mereka kuat. Itu kenapa? Karena mereka disiplin di dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita juga menjaga pola hidup kita, ya. Kita menjaga pola makan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat.
Apalagi dalam situasi pandemi corona saat ini, kita dihimbau supaya kita menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat, supaya tetap sehat. Jadi adik-adik, kita belajar dari Daniel ya dan ketiga temannya bahwa mereka menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Nah, adik-adik, kita juga harus menjaga pola istirahat kita. Ya, jangan sampai kita tidur tengah malam. Kita tidur hanya sedikit waktu, tetapi kita atur waktu kita tidur yang secukupnya sehingga kita bisa tetap sehat dan kuat. Kita bisa terus belajar mencapai cita-cita kita, menggali kemampuan kita, mengembangkan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik, jangan malas-malas lagi makan. Kalau kita malas makan, nanti kita bisa sakit. Nah, kalau kita sakit, mau bagaimana kita lagi bisa mengembangkan kemampuan kita? Pasti itu akan terhambat. Tetapi kalau kita sehat dan kuat, sama seperti Daniel dan ketiga temannya, ya, mereka menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, mereka tetap kuat dan mereka dapat mengembangkan kepintarannya, kepandaiannya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diberikan Tuhan kepintaran, kalau Tuhan sudah memberikan kita karunia kepandaian, ingat ya adik-adik, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kepandaian yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan. Adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati. Tetaplah bersyukur. Kalau adik-adik sudah diberikan kepintaran. Dan kalau kita sudah dikaruniakan Tuhan kepintaran, kita harus mengembangkannya ya adik-adik. Dan terlebih, kita pakai kepintaran kita, kepandaian kita itu untuk menolong orang lain. Untuk menolong opung kita. Untuk menolong papa mama kita. Untuk menolong kakak adik dan teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga apa? Kemampuan kita, kepandaian kita gunakan untuk menolong orang lain. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan lewat kepandaian kita. Jadi adik-adik ada dua cara tadi ya. Ayo apa? Yang pertama kita ulangi. Daniel dan teman-temannya dikaruniakan Tuhan kepintaran di masa sulit. Karena apa? Karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena mereka sangat disiplin menjaga pola hidup yang sehat. Ya, jadi adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan, menjaga pola hidup yang sehat supaya apa? Supaya hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Dan kami belajar dari hamba-Mu Daniel dan ketiga temannya. Engkau telah mengaruniakan kepandaian, kepintaran kepada mereka. Dan kami percaya Engkau juga akan mengaruniakannya kepada kami. Jikalau kami hidup benar di hadapan, jikalau kami hidup dengan disiplin menjaga pola hidup kami yang baik. Tuhan tolonglah kami. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan,
kami tidak hidup benar di hadapan-Mu. Kalau selama ini ya Tuhan, kami tidak menjaga pola hidup yang baik. Tapi kami mau melalui firman-Mu pada minggu ini. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau hidup dengan benar. Kami mau hidup dengan disiplin. Tuhan tolong kami. Sehingga kami dan anak-anak-Mu sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan, kepandaian yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami. Secara khusus dalam situasi sulit sekarang ini, kami boleh menjaga hidup kami, menjaga iman kami, menjaga pola hidup kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.